Selamat datang kembali di channel Oka 2010 TV. Semoga channel ini bisa memberikan sedikit informasi atau cara pandang rakyat biasa terhadap perpolitikan di negara kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Genderang perang antara PDIP dan Jokowi sebenarnya sudah lama dimulai oleh PDIP sendiri. Pada saat kapan mereka memunculkan atau perang terbuka ini terjadi? Pada saat bagaimana Jokowi menghadap Megawati dan bagaimana Puan mempublikasikannya. Yaitu seperti gambar berikut ini, ya. Di sini apa makna psikologi dari gambar ini? Ya, di sini menyatakan sekalipun kau presiden, kau adalah kader partai dan kau harus tunduk kepada partai. Dalam hal ini partai itu adalah saya sebagai ketua umum partai. Nah, disitulah terlihat secara psikologi dari posisi duduk mereka. Bagaimana Jokowi seorang presiden RI yang duduk menghadap kepada ketua partai. Nah, ini disayangkan oleh banyak kalangan, ya. Artinya apa? Begitu hinanya Presiden RI di hadapan partai politik. Sebenarnya apa yang dilakukan Jokowi ini adalah supaya rakyat bisa menilai, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang arogan, siapa yang ingin melayani masyarakat. Rakyat bisa menilai dalam posisi duduk berikut ini, ya. Nah, hal ini juga ditegaskan oleh pernyataan daripada Ibu Megawati saat mereka kongres, ya. Saat mereka kongres atau entah rapat partai, bagaimana Ibu Megawati menyindir Jokowi dengan mengatakan dia bukan siapa-siapa kalau bukan karena PDIP. Ya, ini cuplikannya. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Nah, di sini Pak Jokowi hanya senyum-senyum. Memang Jokowi tidak pernah memberikan perlawanan yang frontal atau pernyataan-pernyataan yang menantang. Dia hanya tersenyum dan hanya menjawab singkat ketika ada hal-hal yang ditanyakan kepadanya, ya. Dia hanya menjawab singkat, saya mau bekerja dan bekerja. Itu aja yang dia jawabkan, ya. Nah, dalam hal ini saya lihat bahwa memang Ibu Megawati ini senang dipuji. Nah, berjalannya waktu, kenapa hal yang tadi itu, ya, foto dan pernyataan Bu Megawati ini dipublikasikan secara terbuka, ya. Karena apa? Ada tujuan di tahun 2024. Karena memang tidak ada lagi artinya memuji-muji Jokowi bagi partai. Bagi partai itu tidak ada lagi artinya memuji-muji Jokowi. Toh Jokowi sudah tidak bisa lagi dicalonkan, ya. Maka mereka berharap bahwa apa yang dicalonkan oleh mereka supaya Jokowi mendukung. Karena partai juga tahu banyak pendukung Jokowi, ya. Supaya apa yang mereka calonkan nanti di 2024 yang sudah baru saja berlalu, supaya Jokowi mendukung. Tetapi nyatanya tidak. Jokowi punya pilihannya sendiri. Nah, inilah jawaban Jokowi di akhir daripada sikap-sikap PDIP kepadanya selama ini. Nah, sebelum kita kembali tentang hasil daripada kelanjutan perseteruan mereka, ya, hasil akhir perseteruan mereka, maka mari kita lihat dulu, ya. Mari kita lihat dulu sebelum Pilpres 2024, partai ini ingin meredupkan pamor Jokowi, ya, dengan seperti foto yang saya tampilkan tadi, siapa yang berkuasa, presiden bukan siapa-siapa, karena Anda ada karena kami, kan begitu, ya. Nah,
apa dan seberapa besar sebenarnya keinginan Ibu Megawati Soekarno Putri ingin menjadi presiden kembali. Dan dia ingin didukung oleh Jokowi dalam pandangan saya. Mari kita lihat dulu pernyataan daripada Ibu Megawati itu. Pemimpin masa depan yang ibu harapkan itu seperti apa? Hai, aku bilang, kok lu nggak ngeliatin gue ya? Orang jelas-jelas ada deh. Nah, itu kan pemimpin masa depan. Dalam artinya pemimpin apa lagi? Bukan ketum, bukan ketua umum lagi, tapi presiden di tahun 2024. Ya, jadi dia ingin melihat suara, melihat demand masyarakat, keinginan masyarakat seperti apa, dan diawali dengan keinginan dari partainya sendiri seperti apa, ya kan? Nah, dia bilang seperti itu. Kalian tidak melihat pemimpinnya, ya artinya itu dia pemimpin apa? Ya presiden, ya, yang dia presiden. Tetapi sekalipun saya yakin, saya bukan memecah belah partai PDIP ya, tetapi sekalipun saya yakin, ya, kader partai ini bicara tegak lurus dan mensorak, bergembira, tertawa mendengarkan bicaranya dari Ibu Megawati ini, dalam hati mereka saya yakin ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju, apalagi dengan pernyataannya yang berikut ini. Ibu Muni udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Tuh, ya kan? Dia pejuang, karismatik, cantik dan segala macam. Kayak ngene katanya, moh dia. Siapa yang dituju? Ya kader-kadernya kan? Ya, dia memang memandang rendah kader-kadernya. Itu yang saya tangkap ya dari bahasa dia. Saya bukan memecah belah PDIP. Tolong dicatat itu. Itu yang saya tangkap dari gaya bicara dia. Kayak ngono katanya, kayak ngene atau apalah dibilang tadi itu kan. Ya kan? Itu namanya apa? Mereka dipandang rendah dan mereka tersenyum nyinyir. Kita nggak tahu siapa mereka. Ya. Nah, nyatanya jawaban mereka lah, ya, jawaban mereka bahwa pemimpin masa depan sudah kader jawab bahwa bukan Megawati. Mereka malah pilih Ganjar, sekalipun itu diputuskan juga oleh ketua umum. Ya, dia berat memutuskan itu karena kalaupun bukan dia, minimal ya anaknya Puan Maharani. Tapi popularitas Ganjar masih lebih tinggi di atas Puan. Selanjutnya, perseteruan antara Jokowi dan PDIP adalah pemecatan Jokowi, anaknya dan menantunya dari PDIP. Apa tujuan dari pemecatan ini? Pemecatan ini seolah-olah seakan-akan menunjukkan bahwa Jokowi dan keluarganya bukanlah siapa-siapa bagi PDIP. Cuman persoalannya adalah kenapa baru sekarang dipecat? Jelas kan? Jelas ini adalah politik. Mereka takut memecat di awal. Kenapa tidak saat kampanye Pilpres? Kenapa tidak saat ketika Jokowi resmi benar-benar mendukung Prabowo? Kenapa tidak saat Wapres benar-benar menjadi cawapresnya Prabowo? Kenapa tidak saat itu mereka pecat? Kenapa? Dan juga Bobi pada saat memilih untuk tetap maju dari calon Golkar dan partai koalisi. Kenapa tidak saat itu mereka dipecat? Kan ada takutnya. Mereka takut kan? Mereka ketakutan kalau mereka pecat Jokowi, mereka pecat Gibran, pendukungnya akan pergi semua. Padahal tanpa dipecat pun sebenarnya udah jelas hanya dapat 16% sekian capres mereka. Ya. Jadi ini pemecatannya sekarang ini seakan-akan mau menunjukkan bahwa Jokowi dan keluarga bukanlah siapa-siapa.
ternyata hanya permainan politik. Kalau memang bukan siapa-siapa, mestinya di awal. Nah, oleh karena itu, ketika kita melihat sesuatu peristiwa, jangan kita melihat peristiwa hanya dari satu sisi saja, ya. Orang yang dipecat, kenapa dipecat? Kan begitu. Orang dipecat, kenapa dipecat? Ada banyak di negeri ini yang dikriminalisasi. Sekalipun partai itu menyatakan bahwa mereka dikriminalisasi, nyata-nyatanya apa? Jokowi lah yang mereka kriminalisasi. Dalam tanda petik ya. Dengan tujuan menyatakan bahwa Jokowi dipecat, itu ingin menjatuhkan Jokowi. Tetapi apa respon dari Jokowi? Apa respon dari Gibran dan Bobi? Mereka tetap santai. Mereka tidak gerasa-gerusuk seperti partai itu. Bahkan setelah pemecatan, ya, Jokowi, Gibran, dan Bobi tetap tenang, tetapi partai itu tetap gerasa-gerusuk, dipenuhi dengan ketakutan. Sekarang mereka mengangkat apa itu? Bahwa kongres mereka di 2025 mau diacak-acak katanya. Siapa yang mau ngacak-acak? Siapa yang mau ngacak-acak? Presiden sekarang Prabowo. Jokowi partainya nggak ada. Partai perorangan kata Jokowi. Terus siapa yang mau ngacak-acak? Ayo, jangan lagi keluarkan keluaran isu. Seakan-akan isu ini adalah tujuannya adalah arahnya pasti ke Jokowi. Arahnya pasti ke orang-orang pendukung Jokowi, nggak siapa-siapa. Arahnya pasti ke sana, ya. Padahal sebenarnya mereka tahu siapa yang membuat spanduk itu. Siapa yang mau mengacak-acak itu, mereka tahu. Sebagaimana peristiwa tahun 1996, PDI yang terpecah. Siapa yang mengacak-acak? Orang dalam mereka yang mengacak-acakkan. Dan mereka juga pernah mengatakan yang mau menuntut tentang ADRT-nya, pelanggaran ADRT di PDIP, sudah minta maaf. Siapa? Kadernya sendiri kan. Terus ngapain mereka mengatakan di media-media bahwa Kongres PDIP 2025 akan diacak-acak? Siapa yang mau ngacak-acak? Mereka mau memframing mereka dikriminalisasi. Dia di situ terus mengatakan yang bisa melakukan semuanya adalah penguasa. Siapa penguasa? Presiden Prabowo penguasa. Partai siapa yang penguasa? Kalau secara partai penguasa PDIP. Partai penguasa siapa? Partai penguasa adalah PDIP. Pemenang pemilu. Justru karena mereka merasa berkuasa, mereka berkuar-kuar waktu itu mau angket. Nah, kembali ke persoalan yang tadi, ya, bahwa pemecatan dari Jokowi sebenarnya hanya satu tujuannya, menjatuhkan Jokowi, menjatuhkan pamor Jokowi, dan partai ingin mendapatkan simpati juga dari rakyat. Sudah telat. Banteng udah keburu nyungsep. Ya, banteng sudah keburu nyungsep. Kekalahan Pilpres adalah gambaran utama bahwa partai itu sudah tidak diinginkan. Bagaimana mereka menang di Pileg? Para pemilih melihat orang-orang itu, melihat para caleg-caleg itu, bukan melihat partainya. Karena mereka akan menuntut nanti kepada orang yang mereka pilih. Ya, mereka melihat orang itu baik apa enggak secara individu, bukan secara partai. Maka itu
mereka bisa menang. Kalau secara partai mengusung hanya satu, kita melihat di Pilpres lah, bukan di Pileg. Dan hasilnya nyungsep. Jadi kalau sekarang mereka memecat Jokowi, menunjukkan bahwa mereka itu adalah hebat tanpa Jokowi, sudah telat. Sudah telat. Kalau mereka mau menganggap mereka hebat, mereka harusnya tampung Jokowi, tampung Gibran, tampung Bobi. Kenapa saya katakan begitu? Iya, sekalipun Anda presiden, sekalipun Anda wakil presiden, sekalipun Anda gubernur, ya, Anda adalah kader saya. Seperti ini dilakukannya seperti yang dilakukan Ibu Megawati terhadap Jokowi waktu dia masih presiden. Kan hebat kan terlihat seperti itu. Nah, disitulah sekalipun dia presiden 2 periode, benarlah bahwa dia adalah kader partai. Dia adalah anak buah saya. Menang Megawati. Ya. Tetapi sekarang Jokowi dipecat, kalah Megawati. Kenapa kalah? Ya iyalah. Presiden 2 periode tidak bisa dibuatkan atau tidak bisa dijadikannya menjadi kadernya. Sementara kan dia bukan presiden, ya kan? Sementara dia hanya presiden gara-gara Gus Dur lengser, ya. Jadi kalau Jokowi sebenarnya tetap di partainya, dia menang. Dia menang. Seorang capres yang tidak pernah menang di Pilpres adalah pemimpin bagi presiden 2 periode. Ya kan menang dia. Tetapi ini dipecat. Kalah. Kalah dia. Salah.